Anak-anak, perhatikanlah video berikut ini. Di sini, Bu Guru akan menjelaskan mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Anak-anak, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di negara Indonesia, sumber daya alam sangat berlimpah. Masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di laut terkenal akan ikannya, sedangkan di darat terkenal akan pertanian dan perkebunannya. Selanjutnya ada gas alam, minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk di Indonesia. Sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mari kita cari tahu apabila kita tidak bisa menjaga sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang dan dapat dilestarikan. Contohnya tumbuhan, hewan, matahari, angin, dan air. Adalah beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Misalnya saja tumbuhan, kita dapat melestarikan tumbuhan atau memperbanyak jumlahnya. Misalnya saja lagi ada hewan, kita bisa memperbanyak hewan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara diternakan. Dari angin dan air juga merupakan sumber daya alam yang dapat dipakai berulang-ulang atau dapat diperbaharui. Akan tetapi, kita harus bijak dalam penggunaannya agar ketiga sumber daya alam itu tetap lestari. Ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena proses terbentuknya membutuhkan waktu jutaan tahun, seperti minyak bumi, batu bara, besi, gas alam, emas, dan intan. Oleh karena itu, dalam penggunaan sumber daya alam ini, kita harus sangat bijak dan sangat berhati-hati, tidak melakukan pemborosan, karena kita ingat bahwa proses terbentuknya itu memakan waktu yang sangat lama. Dampak yang ditimbulkan akibat kekurangan sumber daya alam. Yang pertama akan terjadi kepunahan, misalnya saja kepunahan hewan atau kepunahan tumbuhan. Jika hewan dan tumbuhan punah, maka manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan hanya hewan dan tumbuhan, misalnya saja terjadi kekurangan air bersih ataupun kekurangan udara, manusia juga akan mengalami kesulitan. Nah, dampak kekurangan sumber daya alam yang kedua yaitu terjadinya ketidakseimbangan ekosistem. Jika ekosistem tidak seimbang, maka akan mengganggu pola hidup manusia. Misalnya saja jika terjadi kepunahan pada harimau, maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Ledakan hewan yang biasa dimangsa oleh harimau. Oleh karena itu, ekosistem akan terganggu. Nah, di sini harimau adalah sebagai organisme puncak dalam ekosistem. Karena itu, kita harus menghemat sumber daya alam dan menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut agar tetap lestari dan terjaga ketersediaannya bagi manusia. Sekian penjelasan mengenai sumber daya alam. Semoga informasinya bermanfaat ya.